Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnisa Tanuhana Marasa dengan NIM 00250059 dari kelompok A3 dengan blok 1.2 muskuloskeletal. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi saya yang terdiri dari tiga tema diskusi. Yang pertama dimulai dari laporan pertama, Tok Dalang usia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang, jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasio. Jadi untuk slide ini dapat dilihat ini adalah aplikasi pencitraan untuk gambaran vertebrae thoracica, vertebrae lumbalis, dan vertebrae cervicalis. Jadi untuk vertebrae sendiri terbagi jadi tiga, ada 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracica, dan 5 vertebrae lumbalis, diikuti dengan sacrum dan coccyx. Lalu ini untuk bentuk-bentuknya sendiri, untuk vertebrae cervicalis, vertebrae thoracica yang nanti akan berhubungan dengan costae, dan vertebrae lumbalis. Lalu dapat dilihat ini adalah vertebrae. Nanti kayak vertebrae itu ada korpus vertebrae-nya, yaitu bagian penopang berat badan dari vertebrae dan dihubungkan dengan korpus vertebrae yang berdekatan oleh diskus intervertebralis dan beberapa ligamenta. Dan ukuran korpus vertebrae sendiri semakin besar ke arah inferior seiring dengan bertambahnya berat yang ditopang. Lalu ada arcus vertebrae yang membentuk bagian lateral dan posterior foramen vertebrae. Lalu juga ada canalis vertebrae dan ada 2 buah pediculus yang merupakan pilar tulang yang melekatkan arcus vertebrae ke corpus vertebrae. Baik, untuk yang gambar A sendiri, ini adalah gambaran dari vertebrae cervicalis, lalu yang gambar B adalah untuk atas dan aksisnya, lalu gambar C adalah Gambar C adalah vertebrae thoracica dan gambar D adalah vertebrae lumbalis. Sedangkan untuk yang E adalah sacrum dan yang F ini adalah coccyx yang paling kecil. Untuk vertebrae sendiri ada 2 buah lamina yang merupakan lembaran tulang datar yang membentang dari tiap pediculus untuk bertemu di garis tengah dan membentuk atap dari arcus vertebrae. Lalu ada processus spinosus. Processus spinosus itu menonjol ke arah posterior dan inferior dari pertemuan kedua lamina dan merupakan tempat pelekatan musculus dan ligamentum. Lalu ada processus transversus yang membentang ke arah posterior lateral dari pertemuan pediculus dan lamina di setiap sisi dan merupakan tempat persendian dengan costea pada daerah thoracica. Lalu di sini ada foramen processus. Foramen itu adalah lubang. Ini adalah proses spinosusnya tadi. Ini dari pandangan superior dan ini adalah dari pandangan anterior. Ini adalah ungus corposis. Lalu lanjut untuk yang gambaran vertebrae thoracica-nya ini adalah proses transversus, proses spinosus untuk yang superior, lalu ada fovea costalis superior, ini demifasias untuk bersendi dengan kaput costa nanti di padanya, lalu ini adalah fovea costalis inferior yang nanti demifasias untuk bersendi dengan kaput costa di bawahnya nanti, lalu ini adalah fovea costalis, processus transversus yang fasias untuk bersendi dengan tuberculum costa padanya. Lalu untuk yang gambar D, ini adalah gambaran dari vertebrae lumbalis. Ini adalah korpus dari vertebrenya. Lalu ini adalah processus transversus, lalu ini adalah processus spinosus, dan ini adalah processus mamillarisnya. Untuk sakrum sendiri, ini ada bolongan-bolongan yang namanya adalah foramina sacralia anteriora. Lalu untuk pandangan dorsolateralnya ada facies pelvica di sini. Dan ini adalah tadi bolongan yang foramina sacralia posteriora. Dan di sini ada canalis sacralis yang tidak sempurna. Lalu di sini ada koksinya, ini bentuknya seperti segitiga terbalik. Di sini adalah cornucocigeumnya. Lalu ini untuk eh, yang invertebrale, jadi ada incisura vertebralis yang inferior, ada sendi atau articulatio zygapophysialis, ada foramen intervertebrale, dan ada discus intervertebralis. Lalu untuk di vertebra yang thoracica di sebelah sini, ini ada lamina di sebelah sini, dan processus spinosus yang merupakan agak penonjolan seperti itu. Lalu untuk yang bagian lumbal, ada proses spinosus, lamina, dan ada ruangan ini di antara lamina yang berdekatan. Lalu dapat dilihat gambar yang kanan adalah kurvatura. Kurvatura itu seperti cembungan. Ada 2 tipe, ada yang sekunder dan yang primer. Yang sekunder itu yang cekungan yang anterior dan yang
primer tuh yang posterior. Lalu yang sekunder itu contohnya ada curvatura cervicalis di bagian cervical dan curvatura lumbalis di daerah lumbal. Untuk yang primer ada curvatura thoracica di bagian toraknya dan ada curvatura sacralis atau persige yang di daerah sacrum dan coccyx. Ini garis gravitasinya. Terus. Lalu berlanjut untuk ligamentanya, jadi ada ligamentum longitudinal anterius dan posterius di sini. Untuk yang anterius ini akan melekat di superior pada permukaan em, basis kranii dan memanjang ke arah inferior untuk melekat pada permukaan anterior dari sakrum. Dan pada sepanjang perjalanannya, ligamentum longitudinal anterius akan melekat pada corpus vertebrae dan discus intervertebralis. Lalu untuk yang ligamentum longitudinal posterius, terdapat pada permukaan posterior corpus vertebrae dan menandai permukaan anterior canalis vertebralis. Dan seperti ligamentum yang tadi anterius, ligamentum yang longitudinal posterius ini akan melekat di sepanjang pajanannya pada corpus vertebrae dan discus intervertebralis. Lalu dilanjutkan, ini ada superior ligamenta flava dan ini adalah ligamenta flavanya. Jadi untuk ligamenta flava ini pada tiap sisi lewat di antara lamina dua vertebrae yang berdekatan. Ligamenta flava ini tipis dan luas, terutama tersusun atas jaringan elastis dan membentuk sebagian permukaan posterior canalis vertebralis. Tiap ligamentum flavum berjalan di antara permukaan posterior lamina pada vertebra di bawahnya dan menuju permukaan anterior lamina vertebra di atasnya. Lalu, ini ada ligamentum nuchae dan ligamentum supraspinosum. Jadi untuk ligamentum nuchae ini seperti bentuknya berbentuk segitiga dan memiliki struktur seperti lembaran pada bidang sagittalis mediana. Basis segitiga melekat pada kranium dan dari protuberansia occipitalis externa ke foramen magnum. Apexnya melekat pada ujung processus spinosus vertebralis yang cervicalis 7 dan sisi sebelah dalam dari segitiga melekat pada tuberculum posterior vertebra cervicalis 1 dan processus spinosus vertebrae cervicalis yang lainnya. Lalu di sini ada ligamentum interspinosum. Ligamentum interspinosum ini berjalan di antara processus spinosum vertebrae yang berdekatan. Seperti itu. Ini adalah sendi intervertebralis. Jadi di sini ada annulus fibrosus. Ini terdiri dari cincin kolagen pada bagian luar mengelilingi area yang lebih luas yang tersusun atas jaringan fibrokartilago yang konfigurasinya berupa lempengan-lempengan pipih atau lamelar dan susunan serat-serat tersebut berfungsi membatasi rotasi antar vertebrenya. Lalu ada juga nukleus pulposus, ini mengisi bagian pusat diskus intervertebralis dan konsistensinya gel dan berfungsi menyerap gaya kompresi antar vertebrae. Jadi di sini ada sendi atau articulatio zygapophysialis. Ini adalah sendi sinovisalis antara processus articularis superior dan inferior pada vertebra yang berdekatan disebut sendi zigo. Selanjutnya, ini adalah sendi uncovertebral. Jadi sendi uncovertebral ini tepi-tepi lateral permukaan atas vertebra cervicalis yang khas akan terangkat membentuk krista atau bibir yang dinamai uncus corporis dan akan eh, dengan corpus vertebrae di atasnya membentuk sendi sinovialis uncovertebral yang kecil. Jadi ini sendi uncovertebral artikulasinya. Lalu untuk soal yang kedua, seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri, dan saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi dapat dilihat di gambar, plexus brachialis adalah plexus somaticae yang dibentuk oleh rami anterioris C5 sampai C8 dan sebagian besar ramus anterioris T1 atau torakika 1. Plexus ini berasal dari regio cervicalis melintas ke lateral dan inferior di atas fossa 1 dan masuk ke regio axillaris. Bagian-bagian plexus brachialis dari medial ke lateral itu adalah radius, lalu ada trunki, lalu ada divisiones dan fasciculi. Semua nervi utama yang mempersarafi ekstremitas superior berasal dari plexus brachialis dan kebanyakan dari fasciculinya. Di regio cervicalis bagian proksimalnya plexus brachialis terletak di posterior dari arteria subclavia, sedangkan bagian lebih distal dari plexus mengelilingi arteria axillaris. Lalu bisa dilihat di sini, ini adalah cabang-cabang dari plexus
brachialis. Jadi yang pertama ada dorsalis scapulae, itu asalnya dari radix C5 dengan segmen medula spinalis C5 dengan fungsi motorium rhomboideus mayor, rhomboideus minor juga. Lalu ada thoracic longus atau thoracalis longus, asalnya dari radix C5 sampai C7 dengan segmen medula spinalis C5 sampai C7 dengan fungsi motorium serratus anterior. Lalu ada suprascapularis yang asalnya dari truncus superior dengan segmen medula spinalis C5 sampai C7 dengan fungsi motorium supraspinatus dan infraspinatus. Lalu ada nervus subclavius asalnya dari truncus superior dan dengan segmen medula spinalis C5 sampai C7 dengan fungsi motorium subclavius. Lalu ada pectoralis lateralis dengan fasciculus lateralis asalnya segmennya juga C5 sampai C7 untuk motorium pectoralis mayor. Lalu ada musculocutaneus asalnya dari fasciculus lateralis dengan segmen medula spinalis C5 sampai C7 juga. Fungsi motorium semua muskulus pada kompartemen anterior brachium dengan fungsi sensorium dan kulit pada sisi lateral anterbrachium. Lalu ada pectoralis medialis, asalnya dari fasciculus medialis, segmen medula spinalis C8, T1. Lalu fungsinya untuk motorium kulit pada medial 1/3 distal brachium. Ada juga cutaneous brachii medialis yang asalnya dari fasciculus medialis dengan segmen medula spinalis C8 dan T1. Fungsinya sensorium kulit pada sisi medial sepertiga distal brachium. Lalu ada juga cutaneous anterbrachii medialis yang asalnya dari fasciculus medialis, segmennya medula spinalis T8, C8 dan T1. Fungsinya sensorium kulit pada sisi medial anterbrachium. Lalu ada medianus, asalnya fasciculus medialis dan fasciculus lateralis, segmennya medula spinalis C5, C6 sampai T1. Lalu fungsinya untuk motorium semua muskulus pada kompartemen anterior brachium, kecuali pada flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial flexor digitorum profundus. Lalu ada juga ulnaris, asalnya dari fasciculus medialis, segmen medula spinalisnya C7, C8, dan T1. Fungsinya motorium semua muskulus intrinsik manus, kecuali 3 muskulus tenar dan 2 muskulus lumbricalis yang lateral. Lalu ada subscapularis superior, asalnya dari fasciculus posterior, segmen medula spinalisnya C5 dan C6, fungsinya motorium subscapularis. Lalu ada thoracoldorsalis, asalnya dari fasciculus posterior, segmennya medula spinalis C6 dan C9. Fungsinya untuk motorium latissimus dorsi. Lalu ada juga subscapularis inferior, asalnya dari fasciculus posterior, segmen medula spinalisnya C5 dan C6 untuk motorium subscapularis teres mayor. Lalu ada axillaris, asalnya dari fasciculus posterior, segmen medulus spinalisnya C5 dan C6 juga, fungsinya untuk motorium deltoideus, teres minor gitu, dan juga untuk sensoriumnya kulit bagian superior lateral brachium. Lalu ada radialis yang asalnya dari fasciculus posterior, segmen medulus spinalisnya C5 dan C6, fungsinya untuk motorium semua muskulus pada kompartemen posterior brachium dan antebrachium, dan sensorium kulit pada aspektus posterioris brachium dan antebrachium, bagian lateral inferioris permukaan brachium, dan permukaan lateral dorsum manus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal diskusi ketiga, yaitu Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Jadi untuk osa sendiri di femoralis, regiofemoralis itu ada femur, lalu ada patella, ada tibia, dan ada fibula. Baik, untuk femur sendiri ini ada di sebelah sini ada facies untuk tempat lekat dari caput laterale musculus gastrocnemius. Lalu di sebelah yang sini ada fascia untuk tempat lekat dari tendon musculus popliteus. Lalu dilanjutkan, ini ada epicondylus lateralis, jadi medialis epicondylus dari lateralis. Lalu di sebelah sini ada penonjolan tuberculum adductoriu, ada epicondylitis juga di sebelah sini, dan yang dua ini adalah facies patellaris. Untuk yang ini, yang dia penampang lintang melalui corpus ossis femoris, ini ada permukaan dari anterior,
lalu permukaan lateral, tepi medial, permukaan lateral, dan permukaan medial di sebelah sini. Permukaan medial ini posto posteromedia dan posterolateral di sebelah sini. Lalu untuk yang pandangan posterior dapat dilihat ada permukaan posteriornya, lalu ada linea aspera, dilanjutkan di sebelah sini yang membentuk seperti segitiga ini linea supracondylaris lateralis, lalu di bagian eh, sini ada linea supracondylaris medialis, lalu ada area kasar. Ini adalah tempat untuk letak kaput medialum musculus gastrocnemius. Lalu dilanjutkan, ini tuberculum adductorium, seperti yang ada di sini, tuberculum adductorium. Lalu ada fasies untuk tempat lekat tendomusculus popliteus di sebelah sini, dan ini adalah condylus medialis. Sedangkan selanjutnya di sini ada fasies untuk tempat lekat ligamentum cruciatum posterius, lalu dilanjutkan oleh fossa intercondylaris di sebelah sini, dan juga ada fasies untuk tempat lekat ligamentum cruciatum anterius. Di sini sebelah sini ada condylus medialis, lalu di sebelah sini ada condylus lateralis karena berarti ini yang dextra. Baik, ini adalah patella atau lutut. Jadi ini tampak lateralnya, anterior, lalu ini tampak posteriornya. Ini bagian lateral, medial, dan juga lateral lagi. Jadi di patella ini ada tendon musculus quadriceps di sebelah sini, lalu ada ligamentum patellae sebelah sini. Ini patella juga dilihat dari bagian dalam. Ini ada patellanya, lalu di belakang sini ada ujung distal dari femur. Ini bagian lateral dan ini bagian medialnya. Lanjut, ini adalah tibia. Jadi yang gambar A ini adalah pandangan superior dataran tibia, lalu yang gambar B adalah pandangan dari anterior, gambar C adalah pandangan posterior, dan gambar D adalah penampang lintang melalui korpus tibiae yang ini. Nah, dimulai dari pandangan superior dulu. Di sini ada area intercondylaris, lalu dilanjutkan di sini ada tempat lekat bagian posterior meniscus medialis, lalu ada area yang bersendi dengan meniscus medialis nantinya, lalu di sini ada tonjolan tuberculi eminentia intercondylaris, ada juga di sini tempat lekat ligamentum cruciatum anterius, yang sebelah sini, yang ini ada tempat lekat dari anterior meniscus medialis. Di sini ada tuberositas, tonjolan, lalu area kasar dan berlubang-lubang di sebelah sini. Dan di sebelah sini ada tempat lekat bagian anterior meniscus lateralis, dilanjutkan dengan area yang bersendi dengan meniscus lateralis nantinya. Di bagian sini ada tempat lekat bagian posterior meniscus lateralis dan ada juga tempat lekat ligamentum cruciatum posterius di sebelah sini. Lalu dilanjutkan dengan yang gambar yang B atau pandangan anterior. Di bagian atas sini seperti ada tonjolan dari tuberculi eminentia intercondylaris, lalu ada tempat lekat bagian anterior meniscus medialis. Di sini ada condylus medialis, lalu ada area kasar dan berlubang-lubang. Lalu di sebelah sini yang seperti di sebelah sini adalah tempat lekat dari musculus sartorius, musculus gracilis, dan musculus semitendinosus. Lalu di sini adalah korpus dari tibiae. Lalu di sini ada tuberositas tibiae dan dilanjutkan condylus lateralis. Sama juga untuk yang pandangan posterior ada tempat lekat meniscus medialis. Sulcusnya di sebelah sini, lalu ada tempat lekat ligamentum cruciatum posterius, ada fasies articularis fibularis bagi capitulum fibula bagian proksimal, dan ada juga seperti line, jadi kayak seperti linea musculis sole. Nah, ini adalah penampang lintang melalui korpus tibiae-nya, ada anterior margo anterior, lalu fasies medialis, margo medialis, fasies posterior, lalu ini adalah margo interosseus dan fasies lateralisnya. Untuk yang gambar sebelah kanan inilah adalah fibula. Jadi di fibula ini khas ada apex. Lalu hmm, ada fasies articularis capitis fibulae untuk yang akan bersendi dengan permukaan inferior condylus lateral tibiae. Ini adalah capitulum fibula, kolom fibula, corpus fibula, dan fasies posterior bagian medial sebelah sini. Lalu ini adalah fasies medialis di bagian sini dan fasies lateralis. Ada nervus fibularis communis.
yang ini, yang seperti nerve ini, dan tempat lekat bagi tendon musculus biceps feren yang sebelah sini. Lalu ada juga tempat lekat bagi ligamentum collaterale fibulae genus. Untuk penampang lintangnya melalui corpus fibulae, ini ada fascias lateralis di sebelah sini, margo anterior, fascias medialis, margo interosseus, dan ada juga di sini crista medialis pada fascias posterior. Ini adalah fascias posteriornya dan ada juga margo posterior. Dilanjutkan dengan muskuli. Jadi di regiofemorales itu ada sartorius, caput reflexum musculus rectum femoris, caput rectum musculus rectus femoris, ada vastus lateralis, musculi rectus femoris, musculi sartorius, vastus medialis. Ini adalah tendo quadriceps femoris, dan di sini adalah patella yang tadi sudah disebutkan os patella. Ini adalah ligamentum patellae dan ini adalah pes anserinusnya. Lalu di sini ada vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis, dan juga kompartemen posterior regiofemoralis di sebelah sini. Baik, tadi di sebelah sini ada kompartemen medialis regiofemoralis. Lalu dilanjutkan di sebelah sini ada vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis, rectus femoris, canalis adductorius. Di sini ada sartorius. Lalu ada juga articularis genus, bursa suprapatellaris, ini tendo quadriceps femoris. Lalu ada ligamentum patellae, tuberositas tibiae yang tadi sudah disebutkan. Dan juga ada juga tempat lekat untuk pes anterinus tadi, yaitu sartorius, glacialis, dan semitendinosus. Ini adalah musculus psoas mayor dan musculus iliacus. Ini adalah yang musculus psoas mayor. Lalu ini adalah musculus iliacus. Sedangkan yang ini adalah sias, ini adalah siai, dan ini ligamentum inguinale. Yang ini ligamentum. Yang sebelah sini adalah trochanter minor. Lalu lanjut muskuli. Ini ada obturator externus di sebelah sini, ada adductor magnus, ada pectineus, adductor brevis, adductor longus, lalu ada juga gracilis, dan tadi adalah tempat lekat sartorius, dan ini adalah tempat lekat semitendinosus yang pes anserisus. Lalu ini adalah adductor magnus, kompartemen posterior regiofemorales. Lalu di sini adalah adduktor dari longus. Lalu ada kompartemen anterior regiofemoralis, ada canalis adductorius, dan ini adalah hiatus adductorius. Dilanjut untuk musculus adductor magnus dan musculus obturator externus dari pandangan anterior. Ini adalah obturator externus. Lalu aduktor magnus yang pars aduktor, perforasi untuk cabang-cabang arteria profunda femoris yang sebelah sini. 1, 2, 3. Dan ujung terminal dari arteri profunda femoris sebelah sini. Lalu ini adalah musculus adductor magnus yang pars hamstring. Dan ini adalah hiatus adductorius. Lalu ada tuberculum adductorium yang tadi di sini. Lalu dilanjut muskuli kompartemen posterior regiofemoralis dari pandangan posterior. Ini ada quadratus femoris, lalu ada tuber ischiadicum, sebelah sini ischiadicum, lalu adductor magnus yang tadi dari pandangan posterior tapi ini, lalu ada caput longum musculus biceps femoris, lalu di sini ada adductor magnus pars hamstring, di sini ada semitendinosus. Lalu ada musculus semimembranosus, ada caput brevi musculus biceps femoris. Nah, yang sini adalah bagian dari semimembranosus yang berinsersio ke dalam kapsula di sekitar sendi genus nantinya. Dan sini pada aspektus anterior tibia akan melekat pes anserinus. Lalu untuk bagian arterinya ada arteri epigastrika, superficialis, musculus sartorius, arteria circumflexa, iliaca superficialis, arteria iliaca externa, arteria pudenda externa superficialis, ada symphysis pubis di sini. Lalu arteria pudenda externa profundus, arteria profunda femoris, arteria berjalan yang ke posterior melalui hiatus adductorius dan menjadi arteria popliteal. Ada juga musculus vastus medialis, ini musculus sartorius.
Lalu untuk arteria profunda femoris, ini ada musculus psoas dan musculus iliacus tadi. Lalu ini ada arteria glutea superior, lalu dilanjut arteria glutea inferior. Sampai bawah ini ada musculus piriformis, ada anastomosis dari cruciatum. Lalu ini ada arteria circumflexa femoris medialis, ada arteria eh, perforantes yang satu 2 dan 3, ada musculus adductor magnus. Ini adalah ujung akhir dari arteria profundus femoris dan ada hiatus adductorius dan ini adalah arteria poplitea. Ini tadi ada arteria ligamentum capitis femoris, ramus acetobularis, arteria obturatoria, ramus inferioris, ramus posterior, musculus obturator externus, dan ligamentum capitis femoris. Untuk nervasinya sendiri, untuk persyarafannya itu ada tiga nervus. Nervus femoralis itu nanti berkaitan dengan kompartemen anterior regiofemoralis, nervus obturatoris berkaitan dengan kompartemen medialis regiofemoralis, dan nervus ischiadicus berkaitan dengan kompartemen posterior regiofemoralis. Untuk nervus femoralis yang bagian tengah sini, ini berasal dari plexus lumbalis atau segmen medula spinalis yang L2 sampai L4 dan pada dinding posterior abdomen dan memasuki trigonum femorale pada regiofemoralis dengan melintas di bawah ligamentum inguinale. Di dalam trigonum femorale nanti nervus femoralis terletak pada sisi lateral arteria femoralis dan di luar salung femoralis atau femoral sheath yang mengelilingi vasa femoralis. Sebelum memasuki regio femoralis, nanti nervus femoralis memberikan cabang-cabang menuju musculi iliacus dan pectineus, dan segera setelah lewat di bagian ligamentum inguinale, nervus femoralis nanti terbagi menjadi cabang-cabang anterior dan posterior yang menyuplai muskuli pada kompartemen anterior regio femoralis dan kulit pada aspectus anterior dan medial regio femoralis dan pada sisi medial regio crucialis dan pedis. Lalu ada nervus obturatorius yang sebelah kiri sini. Nervus obturatorius ini kan cabang dari plexus lumbalis yang segmen medullospinalis L2 sampai L4 juga pada dinding posterior abdomen. Nah, nervus obturatorius ini berjalan turun pada musculus psoas dan kemudian berjalan keluar dari tepi medial musculus psoas untuk memasuki pelvis. Nah, nervus obturatorius ini berlanjut di sepanjang dinding lateral pelvis dan kemudian memasuki kompartemen medialis regiofemoralis dengan berjalan melalui kanalis obturatorius. Nah, nervus obturatorius ini akan menyuplai sebagian besar dari musculus adductor pada kulit, pada aspectus medialis regiofemoralis, dan ketika memasuki regiofemoralis, nervus obturatorius ini terbagi menjadi dua cabang. Jadi sebuah ramus anterior dan sebuah ramus posterior yang nantinya dipisahkan oleh musculus adductor brevis. Lalu yang terakhir ada nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus ini cabang plexus lumbosaccharis, segmen medullospinalis L4 sampai S3. Ini akan berjalan turun menuju kompartemen posterior regiofemoralis pada regio glutealis. Nervus ischiadicus ini mempersarafi seluruh muskuli pada kompartemen posterior regiofemoralis dan kemudian cabang-cabangnya berlanjut menuju regio crucialis dan pedis. Nah, di dalam kompartemen posterior regiofemoralis ini, nervus ischiadicus berada pada musculus adductor magnus dan dilewati oleh caput longum musculus biceps femoris. Di proksimal dari genus dan terkadang di dalam pelvis, nervus ischiadicus terbagi menjadi dua cabang terminalnya, yaitu nervus tibialis dan nervus fibularis atau peroneus communis. Nah, kedua nervus tersebut berjalan secara vertikalis menuruni regio femoralis dan memasuki fossa poplitea di posterior genus. Dan nanti di sini nervus tibialis dan nervus fibularis communis bertemu arteria dan vena poplitea. Seperti itu. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan ataupun informasi. Untuk materi dalam video ini, saya mengambil dari Grey's Anatomy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.